Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Richie Selarenir. Oke teman-teman, karena sekarang gua nggak ada kameranya, nggak ada kameramen dan lain-lain, nggak ada yang megang gitu aja. Jadi ini gua ini video full tentang ular semua teman-teman. Jadi dari awal sampai akhir ini nggak kelihatan muka sayanya teman-teman ya. Ini saya sekarang lagi mau ngasih makan si letik Ipori tiger saya female. Dia baru beres ganti kulit. Nah, warnanya kece badai abis nih teman-teman. Oh, kece badai abis. Nah, nanti kita bakal kasih tapi. Dan di sini kandang ular naja albino ya teman. Najanya di dalam ini teman-teman, albino di sini, jadi dia nggak mau keluar. Nah, gini setup kandangnya. Jadi nah, oke teman-teman. Jadi kita kasih makan, kita keluar dulu, kita ambil dulu rednya. Oke teman-teman, kita keluar ambil rednya. Nah, oke teman-teman, dan di sini udah ada rednya ya teman-teman. Jadi kita coba masukin. Tapi kalau bisa lebih baik kan ini namanya red afkir ya teman-teman. Jadi takutnya kenapa-napa. Jadi bisa dibanting dulu atau misalkan dibuat jereng dulu teman-teman. Soalnya kalau misalkan kita langsung memasukkan ke dalam keadaan seperti ini, takutnya si doi gigit balik ke ini gede banget tuh, lihat. Si doi takutnya gigit balik ke ularnya teman-teman. Nih udah kita masukin dulu ya. Wah, oh, tuh kan kata gue juga. Nah, gigit anjay. Nah, dia tuh bisa gigit balik teman-teman. Jadi harus hati-hati teman-teman. Jadi kita buka dulu bentar. Jadi dia bisa gigit balik. Jadi kita lihat teman-teman, dia gigit apa enggak sih. Menurut saya sih enggak. Oke, kepalanya di bawah. Lihat, kepalanya di bawah. Oke teman-teman, tuh dia kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian di rumah cuman punya 1 ekor atau 2 ekor retik atau apapun reptil ular lain gitu kan, lebih bagus sih kalau kita ngasih makannya dengan pengerat ya, jangan pakai ayam atau pakai kepala ayam dan lain-lain gitu teman-teman. Jadi soalnya kalau misalkan cuman punya 1 atau 2 ekor sih nggak akan membuat kantong kita jebol juga teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya retik ukuran yang sedang ya, makanya kita kasih retafir biar dia makan 1 kali tuh dalam 2 minggu tuh 1 kali ya. Taruhlah misalkan kita beli retafir 25.000 atau 20.000 kan, jadi buat 2 minggu kan murah banget ya teman-teman, kasih langsung yang gede. Cuman jangan lupa sih rednya harus dibuat jereng dulu atau dibuat mati dulu ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan enggak, dia bisa gigit si ular tersebut teman-teman. Nah ini si ininya udah mati ya teman-teman, si rednya. Jadi kalau misalkan si rednya udah mati, dia udah melepaskan cengkeramannya teman-teman. Biasanya kalau rednya udah mati, dia udah melepaskan cengkeramannya karena dia tahu instingnya gitu teman-teman. Nah, ntar dia mulai cari kepalanya teman-teman. Jadi kalau saya di sini full red afkir ya, kalau buat yang ada di rumah gitu kan, yang buat display semuanya full red, jadi nggak ada yang pakai ayam. Sesekali boleh pakai ayam gitu. Cuman kalau pengen bagus badannya, pengen bagus pas dipegang itu enak gitu ya, nggak gembior ya, kita pakai red afkir teman-teman. Mau red afkir atau red medium lah, kalau buat ukuran semeter 20 semeter 30 sih
menurut saya enaknya pakai red afkir ya teman-teman, karena dia juga bisa puasa sampai 2 minggu teman-teman. Jadi setelah makan red afkir dia puasa nunggu pup hitam. Nah setelah pup hitam selang 2 hari kita kasih makan lagi. Kalau saya prosesnya seperti itu teman-teman. Nah dia udah mulai menghulang teman-teman, jadi dia tuh menyiapkan diri untuk makan gitu teman-teman. Nah nanti dia bakal cari kepala. Ini cibian saya ya teman-teman, jadi cibian saya November gitu kalau nggak salah, saya lupa lagi. November kayaknya, November entah Desember kayaknya, November akhir, dia mau November akhir, berarti sekarang dia udah hampir 9 bulan, setahun kurang. Dan dia betina teman-teman, ini Tiger Ipori ya teman-teman. Jadi ada perbedaan dari resepnya juga, dari motif di perut juga beda gitu. Jadi gitu teman-teman, kita lagi kasih makan dulu. Nah dia udah mulai bergerak. Mulus ya teman-teman, ini mulus banget, nggak ada kutunya. Karena yang biasanya kalau yang dipiara tuh yang emang sengaja dibuat kipan tuh beda, suka saya beda cara perawatannya, mungkin lebih beda lah. Karena kan ini buat display di rumah biar orang juga kalau misalkan ngeliat tuh seneng gitu kan. Itu kayaknya ada bekas gigitan Anda ya, kayaknya sih. Nah tuh kan ada bekas gigitan teman-teman. Nah, jadi buat kalian alangkah baiknya dimatiin dulu teman-teman, karena meskipun dia udah jereng juga dia pasti bakal bisa gigit tetap. Tapi ini lekanya tipis sih, nggak parah. Nah, nanti dia bakal cari makan gitu. Memang suka agak lama sih dia. Dia ngeliatin pergerakan tangan teman-teman. Ini warna aslinya putih banget teman-teman, putih bersih, cakep banget. Ini karena mungkin di kamera karena ada backlight jadi nggak kelihatan motif aslinya. Ini putih banget kalau aslinya, kuning banget, kuning sama putihnya tuh kontras banget. Nah oke teman-teman, ini udah dapat kepalanya ya. Ya udah mulai makan tuh dari kepalanya. Biasanya kalau misalkan retik pinter atau ular pintar biasanya dia makan tuh dari kepalanya teman-teman ya, dari kepalanya dulu baru lainnya sampai ke ekor gitu. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang misalkan dia makan dari kakinya dulu atau misalkan dari ekor, itu bakal susah banget buat dia menelannya teman-teman, karena berlawanan arah. Jadi kenapa dia makan tuh dari kepala, biar si kakinya tuh enggak ngengkang gitu, kalau bahasa ininya ngengkang ke depan gitu ya, ngengkang ke depan. Jadi dia bakal susah buat memakan si tikus tersebut teman-teman. Jadi ini beneran jadi ya, kalau misalkan saya gitu ya teman-teman,
Jadi kalau misalkan saya dapat jackpotnya saya piara satu, karena buat nanti recovery buat nanti tahun-tahun berikutnya teman-teman. Jadi nggak semua yang saya hasilin itu saya jual teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti kalian mau sesuatu atau mau order barang dari Cisela Rendir, boleh kontak WA saya. Nanti WA saya bakal cantumin di deskripsi, dan FB saya Richie Zuardi, dan IG saya Richie Selardi juga sama. Jadi nanti bakal saya cantumin di situ semua. Jadi buat pemesanan retik apapun insya Allah ada ya di saya. Misalkan kalian pesan apa, mudah-mudahan pasti di saya bakal ada teman-teman. Jadi ready stock. Nanti bakal ready stock itu GC Albinoan, Lucy juga insya Allah ada lagi. Mudah-mudahan doain aja teman-teman, semoga rezekinya ngalir terus. Dan buat kalian yang mau order di sini saya kasih garansi semua ya. Untuk area Jawa, untuk area Pulau Jawa dan Bali saya kasih garansi ya teman-teman. Buat ngirim pakai kereta saya kasih full garansi, ada video packing dan unboxing teman-teman. Jadi di sini saya kasih video packingan, nanti di sana ketika barang udah nyampe kasih video unboxing tanpa edit dan cut ya teman-teman. Saya garansi full. Tapi kalau misalkan pakai tiki dan jasa pengiriman lainnya saya nggak kasih garansi. Cuman di sini saya bantu packing serapi mungkin, sebaik mungkin, seaman mungkin, biar tidak ada terjadi yang namanya trouble di perjalanan teman-teman. Pokoknya kalau saya amanah lah teman-teman. Jadi asal kalau misalkan kita pakai kereta kita kasih garansi full, tapi kalau misalkan mau pakai tiki kita nggak kasih garansi teman-teman. Cuman di sini saya kasih packing seaman dan senyaman mungkin buat si ularnya. Jadi packingannya nggak terlalu kecil buat ular kecil, buat ular gede juga nggak terlalu kecil. Jadi masih ada space buat dia buat bergerak dan mengambil udara gitu teman-teman. Jadi ya makanya buat kalian yang mau pesen ya tinggal kontak langsung aja nanti di WA ya. Bakal ready stock albinoan dan lain-lain gitu teman-teman. Yang buat harga nanti lanjut aja di WA ya teman-teman, karena sesuai kualitas ya saya ngejual. Ular tuh biasanya sesuai kualitas, bukan ngikutin harga pasaran ya teman-teman. Jadi mungkin masing-masing seller juga beda cara jualnya gitu. Cuman kalau saya sesuai kualitas, sesuai apa yang saya kerjakan di sini gitu. Karena benar yang namanya penantian beberapa tahun buat menghasilin anak tuh nggak semudah yang dibayangkan gitu teman-teman. Karena beberapa kali saya mengawinkan tuh ada yang gagal gitu kan. Kadang kita udah nunggunya 6 bulan loh, dari dia kawin sampai hamil sampai bertelur, dan bertelur kita nunggu lagi sampai netes. Itu perjuangannya gede banget teman-teman. Cuma 6 bulan begitu lamanya nunggunya, dan akhirnya kita jual murah aja karena over kapasitas, karena kita kebanyakan. Makanya kalau saya di sini selective breeding ya teman-teman. Jadi nggak semua jenis-jenis yang saya ada di kandang tuh harus kawin sama ini, harus kawin. Yang penting ada jantan birahi, yang penting betina udah siap kita kawinin. Enggak, kalau saya enggak. Kalau saya ada targetnya. Kalau misalkan saya di kandang itu ya nyetaknya tuh yang emang gua pinginin gitu, yang emang belum pernah gua nyetak sendiri gitu, baru saya nyetak gitu kan. Jadi enggak segampang kayak yang penting ada jantan birahi, betina udah siap kita kawinin. Enggak, kalau di saya enggak gitu teman-teman. Makanya kalau di saya harganya stabil lah, nggak ikutin harga pasaran. Dan doain teman-teman mudah-mudahan tahun depan bisa nyetak white kalimaya atau dan lain-lainnya. Mudah-mudahan ada kejutan-kejutan lagi. Pengennya sih kita nyetak white ya. Bahannya udah ada, cuman belum siap aja, nanti nunggu beberapa tahun ke depan. Entah di 3 tahun kemudian mungkin, maybe, nggak tahu, kita nyetak yang kayak gituan.
pokoknya nanti di sini gua bakal simpen ular premium semua ya yang di rumah gitu. Jadi buat misalkan nanti teman-teman atau misalkan ada yang mau main ke sini berkunjung pengen lihat boleh. Jadi di sini saya taruh ular-ular yang udah mau premium semua, jadi bukan yang biasa-biasa. Kalau misalkan buat indukan kan di rumah sebelah ya di sana gitu, buat indukan kita taruhnya di sana. Jadi kalau misalkan di sini cuman buat si baby-babyan yang udah menetes dari kandang, kita sisain satu atau dua yang kita gedein gitu. Nah, dia udah mulai masuk setengahnya teman-teman, tuh gelap ya, sorry. Nah, gini kelihatan. Nah, tuh tuh, wah udah masuk. Jadi kalau buat kalian pengen ratiknya sehat terus dan badannya bagus tuh ya full red teman-teman. Jadi saya ngasih saran full red ya teman-teman. Bisa kelinci boleh, red boleh, marmut juga boleh. Asal kalau misalkan mau pakai ayam ya sekali aja. Kalau misalkan mungkin berat di kosnya, berat di cara pemeliharaannya, boleh pakai ayam sekali aja, jangan terlalu sering teman-teman. Nanti takutnya si badannya juga kita nggak pepel dan nggak sterk gitu teman-teman, nggak berotot gitu. Kalau enaknya pakai red itu badannya bakal berotot teman-teman. Nah dia udah mulai sedikit lagi teman-teman. Nah jadi kalau misalkan buat ukuran 1 meter ke atas, 120 atau 130 udah bisa pakai red afkir teman-teman. Soalnya ini juga udah 1,5 meter kayaknya ini. Bisa pakai red afkir jantan tuh. Red afkir jantan kan gede banget. Soalnya kemarin dia juga wirog masuk teman-teman. Jadi dia masuk wirog teman-teman. Kemarin saya kasih wirog, jadi nanti mungkin kita bakal coba lagi pakai wirog ya teman-teman. Wirog itu omen si tikus alami yang ada di pasar teman-teman. Nanti kita bakal coba pakai wirog lagi karena biasanya dia suka takut ya sama wirog, tapi dia berani. Tapi jangan lupa kalau wirog dimatiin dulu ya teman-teman, karena giginya lebih parah daripada tikus red biasa yang kita pelihara. Dan size nya juga lebih gede teman-teman. Kalau wirog itu lebih gede. Dan juga biasanya kalau retik tuh menyesuaikan ukuran kandang juga ya. Semakin dia besar kandangnya, semakin nyaman dia kandangnya, ya bakal tumbuh semakin besar teman-teman. Tapi kalau misalkan kandangnya kecil, jadi buat kalian juga yang miara retik tuh ya harus siap-siap dengan kandangnya juga teman-teman, karena makin hari terus makin dia shading tuh dia makin besar teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan kandangnya juga. Jadi karena dia bisa tumbuh sampai lebih dari 5 meter ya teman-teman. Jadi kandangnya juga kita harus ada persiapan kandang yang gede teman-teman. Nah dia udah masuk semua makanannya. Nah, dan keren banget teman-teman. Kita tutup sedikit teman-teman karena dia kepalanya udah mulai melihat ke sini.
Nah, tuh udah masuk, udah mulai melenggak-lenggok ya. Nah, buat lampu juga usahakan di satu titik ya teman-teman. Kalau misalkan seperti ini nih, satu titik gini aja, nggak usah sampai nyebar ke sini. Jadi di sini ada titik yang gelap dan ini titik yang terang gitu teman-teman. Jadi sebenarnya buat kalian yang nggak bisa jemur rutin tiap hari gitu ya, misalkan dia juga kan butuh cahaya, butuh panas buat metabolisme tubuhnya gitu, buat pencernaannya juga. Cuman kalau misalkan kalian nggak bisa tiap hari jemur ya boleh pakai lampu gini, boleh. Nah, dia baru beres. Tadinya mau gua kasih 2, cuman satu aja cukup karena tikusnya gede banget, soalnya hampir kayaknya bobotnya di atas 250 gram. Nanti gue pengen cari yang bobotnya 300 graman lebih ya, pengen gue coba kasih makan ke dia, masuk apa enggak. Soalnya kemarin wirog aja yang kayaknya wirog juga 350 gram ada, atau setengah kiloan ada, kayaknya gede banget soalnya kemarin. Ya, keren banget teman-teman, sumpah keren banget ini aslinya. Nah, ada bekas lukanya tuh dikit. Gigitan, oh dikit nggak apa-apa, itu bisa hilang nanti pas dia seding juga dia hilang. Nah gitu, takutnya kalau masih hidup gitu teman-teman, dia nyerang balik. Lebih aman kelinci sih, kelinci dia jarang gigit gitu. Oke teman-teman, segitu aja. Salam lendir, salam selangkangan, salam satu hobi Reticulatus Indonesia. Jangan lupa klik, comment, like, and subscribe. Bye bye, Reticulatus Indonesia. Salam lendir, salam selangkangan, satu hobi Indonesia.